Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Syaulhana Nafisa. Saya di sini akan menjelaskan salah satu bab yang ada di buku Cakrawala Linguistik, yaitu salah satunya yaitu bab fonotaktik. Baik, selanjutnya yaitu apa itu fonotaktik? Fonotaktik adalah aturan mengenai urutan dan kombinasi fonem yang diperbolehkan dalam suatu bahasa. Bagaimana sih fonotaktik itu bisa terbentuk? Nah, fonotaktik itu bisa terbentuk dari 3 cara, yaitu pertama itu kalimat tersebut dipecah dulu menjadi unit yang lebih kecil melalui modulasi. Lalu setelah itu kalimat itu dibagi dan kalimat itu dipecah menjadi kelompok-kelompok suku kata. Lalu yang ketiga, setelah menjadi kelompok suku kata, lalu yaitu diuraikan menjadi suku kata yang tunggal. Lalu selanjutnya yaitu contohnya, saya makan nasi goreng. Contoh kalimatnya itu. Lalu modulasinya itu apa? Modulasinya adalah saya makan nasi goreng. Lalu kelompok suku katanya, saya menjadi saya, makan menjadi makan, nasi menjadi nasi, goreng menjadi goreng. Lalu suku kata tunggalnya bagaimana? Suku kata tunggalnya yaitu saya menjadi sa dan ya, makan menjadi ma dan kan, nasi menjadi na dan si, goreng menjadi go dan reng. Lalu selanjutnya, penjelasan selanjutnya yaitu pada penguraian kalimat menjadi suku kata, kemudian bisa juga dipecah lagi ke dalam elemen-elemen yang lebih kecil, yaitu yang pertama itu ada aksen, yaitu aksen itu adalah penekanan pada suku kata tertentu. Lalu yang kedua yaitu adalah dasar silabis, yaitu struktur suku kata dalam sebuah kata dari pola konsonan dan vokal. Nah, proses ini itu bisa membantu kita untuk memahami hubungan antara suku kata dan bagaimana aksen dan struktur kata itu mempengaruhi pembentukan kalimat. Lalu contohnya yaitu pemulihan. Nah, suku katanya itu adalah pemulihan. Nah, aksen dari kata pemulihan ini itu pada suku kata li. Kenapa pemulihan itu aksennya ada di li? Karena seperti yang saya baca di beberapa jurnal, kalau bahasa Indonesia itu ada di 2 dari akhir suku kata itu. Lalu selanjutnya yaitu suku kata terbagi menjadi 2 kategori. Suku kata terbuka, yaitu suku kata yang diakhiri dengan vokal. Lalu suku kata tertutup, suku kata yang diakhiri dengan konsonan. Nah, selanjutnya, fonotaktik dalam bahasa Arab sangat bergantung pada pembagian suku kata yang Fonotaktik dalam bahasa Arab sangat bergantung pada pembagian suku kata yang terdiri dari bunyi konsonan dan bunyi vokal. Lalu selanjutnya, aturan fonotaktik dalam bahasa Arab. Pola suku kata itu ada kafi titik 2 k. Nah, kafi di sini itu adalah konsonan, k di sini adalah konsonan, v titik 2 itu adalah vokal panjang, dan k adalah konsonan. Lalu selanjutnya ada kafi kk. K-nya ini di sini adalah konsonan, V-nya itu adalah vokal, K-nya itu konsonan lagi, dan K-nya itu adalah konsonan. Nah, ini tuh adalah pola suku kata yang digunakan pada kasus-kasus tertentu dan jarang digunakan di akhir kata. Ini berperan dalam membedakan perubahan bentuk kata untuk menandai tunggal atau jamak. Seperti contohnya yaitu mumatsilu asyarikah. Nah, di sini itu mumatsilu asyarikah. Di sini itu kan ada tanda bahwa dia itu tuh jamak kan. Makanya silu-nya di sini u-nya itu ditambahin titik 2 untuk membedakan kalau misalkan dia itu tuh adalah bentuk dari jamak. Lalu yang bentuk tunggal itu contohnya adalah mumatsilu asyarikah. Bisa dilihat dari silunya. Silu di sini dia itu juga tidak tidak panjang, tidak jamak. Itu bentuk itu tuh adalah bentuk tunggal seperti itu.
Lalu selanjutnya yaitu dalam pola suku kata. Nah, dalam pola suku kata yang sering digunakan dalam bahasa Arab itu adalah kafi. Kafi itu adalah K-nya itu konsonan, V-nya vokal. Nah, seperti contohnya itu kataba. Seperti contohnya itu kata kataba. Nah, kataba di sini K-nya itu adalah menjadi K, kafnya itu adalah menjadi K, taknya itu menjadi tak, ba-nya itu menjadi ba. Lalu selanjutnya kafi konsonan, V-nya itu ada titik duanya, berarti konsonan vokal panjang. Seperti contohnya adalah saro. Sa di sini sebagai vokal, alifnya di sini sebagai saro, sa-nya di sini sebagai konsonan, V-nya itu alifnya itu adalah vokal, lalu ro-nya itu menjadi konsonan. Lalu selanjutnya kafika, konsonan, vokal konsonan. Itu contohnya itu adalah syamsu. Syamsu, sya di sini adalah konsonan. Lalu harokat fathah di sini itu adalah vokal. Lalu mim di sini adalah konsonan. Selanjutnya yaitu hubungan bentuk dan makna. Bahasa itu terdiri dari dua aspek, yang keduanya saling berkaitan erat. Yang pertama itu adalah bentuk, yaitu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu ada expression atau susunan kata atau bunyi. Lalu ada makna atau konten, isi atau arti yang disampaikan oleh kata tersebut. Lalu selanjutnya yaitu adalah perubahan bentuk yang bisa mengubah makna. Nah, itu ada beberapa hal yang bisa bentuk kata itu tuh bisa berubah suatu makna. Seperti dia itu ada penambahan di awal, itu juga termasuk bisa merubah bentuk, bisa merubah makna. Lalu yang kedua itu adalah penambahan di akhir, itu juga bisa mengubah makna. Lalu mengubah pola, itu juga bisa menjadi salah satu sebab berubahnya makna. Seperti contohnya yaitu nazal. Nah, seperti contohnya itu nazal. Nazal di sini itu kan artinya itu turun, atau dalam bahasa linguistik itu kata kerja intransitif yang tidak membutuhkan objek. Nah, ketika diubah menjadi nazal, yang mana nazal di sini za-nya itu ditambahin tasydid, maka itu tuh berubah artinya menjadi menurunkan, yaitu kalau misalkan dalam bahasa linguistik itu kata kerja transitif yang membutuhkan objek. Lalu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam bab fonotaktik ini. Saya berharap semoga yang saya jelaskan bisa memahami kalian dalam bab fonotaktik ini. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan dari saya berpresentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.